Halo dan selamat datang kembali di Jerry Airways. Hari ini saya ingin bahas masalah kebakaran TPA di Rawakucing di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Jadi satu weekend di hari Jumat siang itu kebakaran mulai, dan itu langsung membesar dan asapnya cukup pekat. Masalahnya adalah apa? Itu dekat sekali dengan bandara. Dan itu sempat mengganggu penerbangan, di mana banyak penerbangan yang akhirnya delay, holding, atau divert. Di mana ya kalau Jumat sore orang terbang tuh orang dari dinas dari luar kota mau weekend pulang ke rumah, ya pasti akan sangat kesel kalau flight ke delay. Terus bagi orang pas di weekendnya, orang yang kerja misalnya di Jakarta weekend biasanya pulang juga ganggu penerbangannya. Sampai hari Minggu pun juga masih ada gangguan penerbangannya, di mana orang yang pergi liburan mau balik besoknya mau kantor kena delay, akhirnya sampai rumah capek, Seninnya nggak seger. Tapi selain itu, kebakaran ini mengganggu jarak pandang untuk pesawat yang mau approach. Karena TPA Rawakucing ini lokasinya berada di antara jalur dua runway Bandara Soekarno-Hatta yang digunakan untuk pendaratan pada saat itu ya. Jadi banyak sekali yang terganggu, sampai satu runway itu hanya dipakai untuk take off. Jadi landingnya dipakai di sisi utara bandara aja. Itu mengakibatkan penumpukan dan delay dan divert tadi. Dan itu apinya sangat susah dipadamkan. Sampai dari hari Jumat itu sampai hari Senin itu masih belum padam, dan akhirnya hari Senin pagi akan dilakukan pengeboman air oleh helikopter. Kita udah sering lihat kan kebakaran hutan pakai helikopter, nyiduk air dari sungai atau danau, terbang di atas kebakarannya, dilepas airnya nyembur ke tempat kebakarannya. Masalahnya adalah karena ini menggunakan helikopter di luar pemadaman yang dilakukan dari darat ya. Karena kan TPA-nya kan gede, jadi buat yang di tengah-tengah nggak bisa dong orang manjat itu terus nyiram ya, harus pakai waterbombing. Masalahnya adalah ini kan dekat bandara, jadi helikopter terbangnya itu akan harus menggunakan koordinasi yang sangat ruwet, kompleks, stressful bagi si controllernya, untuk memastikan bahwa ketika helikopternya melintas itu penerbangannya gapnya cukup. Terus begitu dia ngambil dari Sungai Cisadane ke TPA-nya, nggak nyinduk itu helikopter nggak keluar dari area TPA-nya, sehingga supaya tidak mengganggu penerbangan yang mau masuk. Dan sampai di akhir hari Senin itu, waktu itu sudah dilakukan lebih dari 50 sekitar 50-an pengedropan air, tapi masih nggak padam juga. Lalu timbul pertanyaan, emang kalau TPA kayak gini kebakarannya berapa lama? Ya, sampai pihak penerbangan itu mengeluarkan NOTAM ya. NOTAM itu adalah Notice to Airmen, untuk memberitahu expect delay kalau keluar masuk Jakarta karena ada kebakaran dekat di bandara. Dan NOTAM itu sampai sebulan. Dan ternyata memang TPA itu kalau kebakaran ada yang sampai 2 bulan, rata-rata 2 minggu, 1 bulan, ya. Tapi ada berapa sampai 2 bulan, dan itu sampai ada pengeboman berkali-kali, berapa ratusan kali, tetap aja madaminnya susah. Ya, kita berharap bahwa kebakaran ini bisa ditangani dengan cepat dan tidak terlalu mengganggu penerbangan. Tetapi yang jadi pertanyaan kalau buat saya adalah, kenapa TPA itu ada di situ? Dekat sekali dengan bandar, jaraknya kalau nggak salah cuma 2,5 km, dan berada di antara dua jalur, di antara dua runway, ada di antara runway 1 dan jalur runway 1 dan jalur runway 2 Soekarno-Hatta yang dipakai intensif. Ini jadi pertanyaan, karena waktu 2014 saya sempat ikut dengan tim safety-nya, joint team safety antara INAKA, Asosiasi Airline, dengan pihak Angkasa Pura. Waktu itu kita bahas bukan TPA Rawakucing, waktu itu TPA Rawakucing belum ada. Yang ada adalah tempat pengelolaan pembuangan sampah, TPPS Soekarno-Hatta sendiri. Mereka punya TPPS sendiri di sana untuk sampah yang dari pesawat, dari bandara sini untuk dikelola, dibakar lah. Tapi ada penimbunan juga. Dan itu sempat jadi point of issue, di mana sampah ini mengundang serangga, dan serangga mengundang burung. Itu berada di bandara itu nggak bagus. Karena apa? Keberadaan banyak burung di sekitar bandara itu menjadi resiko bagi mesin pesawat jet. Kalau masuk, ya kalau burung yang kecil mungkin nggak apa-apa, plus bakar gitu aja.
Tapi kalau yang besar itu bisa merusak mesin sampai mesin kebakar, atau kalau bisa kena sensor, atau jangan-jangan kena sensor pesawatnya mengakibatkan penerbangan itu harus kembali lagi. Sama seperti kalau mesinnya mati satu ya. Itu akhirnya tempat pengolahan sampah di Soekarno-Hatta ditutup karena memang di lokasi Terminal 3 sekarang sudah dibangun, jadi udah nggak ada. Tapi kok tahu-tahu nongol ada TPA ini di Rawakucing yang dekat banget. Ini jadi pertanyaan, ini siapa yang ngasih izinnya gitu? Apakah nggak ada himbauan dari penerbangan? Apakah mereka tidak mengindahkan himbauan dari penerbangan? Apakah mereka tidak tahu atau mungkin nggak peduli? Tapi yang pasti adalah kalau sampai terjadi kebakaran pasti mengganggu. Ya. Jangan sampai nanti ini setelah padam tetap dibiarin aja di situ, nanti nunggu lagi kebakaran lagi, ganggu lagi. Ini kan dampaknya ke ekonomi, kelangsungan ekonomi Jakarta dan Tangerang. Ya. Jadi tolong kalau bisa ini TPA dipindahkan dan di Pemda-Pemda lain tolong jangan meng-approve pengajuan untuk ada TPA dekat bandara, karena itu akan tidak hanya masa kebakaran tapi berpotensi untuk mengganggu keselamatan dari tadi berstrike ya. Gitu. Jadi tolong please cukup begini aja, jangan ada lagi TPA dekat bandara, dan juga untuk TPA lain jaga fire hazardnya, tolong dicari solusinya. Ya. Tahun ini sudah ada beberapa TPA yang kebakar dan madaminnya susah lama. Ya, mungkin ini sekarang baru jadi atensi aja karena kejadian di dekat Jakarta dan dekat bandara. Ya, mudah-mudahan kita akan temukan solusinya ke depannya. Oke, sekian dulu, dan semoga informasi ini berguna. Dan jika Anda suka video ini atau konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa untuk lihat video-video yang lain, khususnya podcast yang sudah kita jalankan. Ya, semoga itu cukup entertaining dan informatif juga. Dan seperti biasa, until next time, take care and fly safe.